Assalamualaikum sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan kisah tragis tentang seorang tokoh masjid yang dihormati. Namun kehormatan itu berubah jadi kehinaan ketika ia memfitnah seorang kakek miskin mencuri kotak amal, lalu menyuruh warga mengikatnya di tengah lapangan. Dihina, dipermalukan. Padahal pencuri sesungguhnya justru berasal dari darah dagingnya sendiri. Fitnah berubah jadi bumerang. Dan azab datang, bukan dari langit, tapi dari tubuh yang membusuk perlahan. Sampai nama baik pun ikut terkubur tanpa nisan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya mengajak untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, masjid kecil di desa Karangjati masih diselimuti udara dingin. Cahaya matahari belum sepenuhnya menyinari sajadah-sajadah yang terlipat rapi di dalam ruang utama. Lantunan zikir selepas subuh masih terdengar lirih, sayup-sayup seperti embusan angin. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Aziz, remaja masjid yang biasa membersihkan area mimbar, tiba-tiba berlari ke arah depan. Napasnya terengah, wajahnya pucat, dan matanya menunjuk ke arah pojok tempat kotak amal biasa diletakkan. Kotak itu hilang. Pak Haji, kotak amalnya gak ada. Katanya terbata. Pak Haji Darman, yang sedang duduk menyilangkan kaki di sudut masjid sambil memegang tasbih, langsung berdiri. Suaranya meninggi, menggetarkan ruang masjid. Apa maksudmu hilang? Siapa yang terakhir lihat? Warga yang baru selesai zikir ikut berdatangan. Mereka berkumpul, melihat sudut kosong di tempat biasa kotak amal berdiri. Tak ada sisa patahan, tak ada jejak congklan. Hanya lantai yang bersih. Terlalu bersih. Seperti sudah dirapikan dengan sengaja. Beberapa orang mulai bersuara pelan, saling bertukar pandang. Tapi satu suara terdengar lebih keras dari yang lain. Aku lihat tadi malam si kakek itu lagi duduk di serambi, kata seseorang. Lalu yang lain menimpali. Iya, dia kan sering tidur di masjid. Jangan-jangan dia pelakunya. Pak Haji menoleh tajam, matanya memicing. Kakek siapa maksud kalian? Wong tua itu, yang tidur cuma beralaskan kain lusuh. Gak pernah salat berjamaah, tapi numpang tidur dan ngopi di dapur belakang. Tak lama kemudian, kakek itu muncul, melangkah pelan dari arah sumur masjid. Rambutnya putih kusut, pakaiannya kumal, dan ia membawa kantong kecil berisi nasi bungkus yang baru saja ia ambil dari sisa sedekah semalam. Semua mata tertuju padanya. Dan tanpa diberi kesempatan bicara, suara Pak Haji menggema, tajam dan penuh tuduhan. Hei, kamu ya yang ambil kotak amal? Kamu satu-satunya orang asing yang tidur di sini semalam. Jangan pura-pura bodoh. Kakek itu berhenti melangkah. Ia memandang Pak Haji dengan mata lelah, lalu menjawab pelan. Saya tidak tahu apa-apa, Haji, saya cuma tidur. Kotak amal? Demi Allah saya tak pernah menyentuhnya. Tapi suara itu seperti angin lalu. Pak Haji melangkah cepat, meraih lengan si kakek dan menyeretnya keluar dari masjid. Kalau kau jujur, buktikan di hadapan warga. Kalau bohong, kami akan buat kau jera. Dan begitu saja. Kerumunan mulai terbentuk. Orang-orang berjalan mengikuti. Dari halaman masjid menuju lapangan tengah desa. Beberapa membawa tali. Beberapa membawa wajah penuh amarah. Tak ada yang bertanya. Tak ada yang menyelidiki. Fitnah sudah menjadi kebenaran ketika keluar dari mulut orang yang mereka agungkan. Pak Haji berdiri tegak di tengah lapangan. Sementara si kakek mulai diikat di tiang bendera tua. Udara mulai panas. Dan satu demi satu warga mulai datang menonton, seperti menyaksikan tontonan. Mata-mata penasaran, mulut-mulut berbisik. Kakek itu hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi tak ada satupun yang peduli pada air mata orang tua yang sedang dizalimi itu. Di antara kerumunan, seorang pemuda berdiri diam di balik pohon. Namanya Adit. Ia menggenggam ponselnya erat, wajahnya pucat. Ia tahu siapa pencuri kotak amal sebenarnya.
Dan bukan si kakek yang sedang diikat di tiang itu. Terik matahari mulai membakar tanah lapang. Debu beterbangan setiap kali kaki para warga menginjak tanah kering itu. Di tengah lapangan, si kakek berdiri lemah. Tubuhnya diikat dengan tambang yang digulung kasar ke tiang bendera. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena rasa malu dan takut yang membatu. Di sekelilingnya, kerumunan terus bertambah. Anak-anak kecil melihat dari jarak jauh. Para ibu berbisik-bisik sambil menutup mulut. Para bapak berdiri dengan dada membusung, menatap sinis seolah si kakek benar-benar penjahat paling hina. Dan di depan semua itu, Pak Haji berdiri dengan dada terangkat tinggi. Sorban putihnya dikipas-kipaskan ke leher. Peluh menetes dari dahinya. Tapi sorot matanya tajam. Suara lantangnya menggema di seluruh lapangan. Kita sudah terlalu baik selama ini. Serunya, masjid tempat ibadah malah dijadikan tempat tidur. Uang umat yang suci malah dijarah. Sudah cukup. Hari ini kita minta keadilan dari mulut si pelaku. Kakek tua itu menatap ke arah Pak Haji. Suaranya lemah, tapi jelas. Saya bukan pencuri. Haji, saya hanya tidur di serambi. Tidak menyentuh apa-apa. Saya bahkan tak tahu kotak amal itu hilang. Demi Allah, saya tidak bersalah. Tapi suara kebenaran selalu kalah oleh suara otoritas. Demi Allah katanya. Ejek Pak Haji sambil tertawa hambar. Demi Allah itu ucapan ringan di bibir maling. Warga mulai ikut mencaci. Beberapa melempar cemoohan. Bahkan ada yang meludahi tanah di dekat si kakek. Tidak ada yang peduli pada tatapan matanya yang jujur. Atau tubuh kurusnya yang sudah tak mampu berdiri tegak. Tiba-tiba seseorang maju, Aziz, remaja masjid, membawa satu kardus bekas mie instan. Ini, Pak Haji, saya nemu ini di belakang tempat wudhu. Ada bekas sobekan kertas amal masjid di dalamnya. Pak Haji menoleh cepat. Di mana kamu temukan? Di dekat tempat kakek ini biasa tidur. Seketika seluruh lapangan bergemuruh. Warga menuding, mencaci, bahkan mulai menggertak untuk menghukum lebih keras. Kakek tua itu mulai terisak, tapi bukan karena takut dihukum, melainkan karena ketidakadilan ini lebih menyakitkan dari apapun yang pernah ia rasakan. Saya tidak tahu soal kardus itu. Saya benar-benar tidak tahu. Isaknya. Pak Haji melangkah mendekat, berdiri tepat di depan wajah si kakek. Sorot matanya dingin, suaranya datar namun tajam seperti belati. Kalau begitu, buktikan. Buktikan bahwa kamu tidak mencuri. Karena semua bukti mengarah padamu. Kakek itu mengangkat kepala pelan. Matanya berkaca, tapi penuh keyakinan. Suaranya lirih, tapi menusuk ke hati yang masih punya iman. Saya bersumpah atas nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, saya tidak mencuri. Jika saya berdusta, maka biarlah Allah sendiri yang memberi saya azab. Tapi jika saya difitnah, maka azab itu akan datang kepada yang menyebarkannya. Suasana hening sesaat. Beberapa warga mulai ragu. Tapi Pak Haji tertawa kecil. Lalu menepuk bahu salah satu warga. Sumpah orang lapar tak ada harganya. Jangan terpengaruh. Kita lihat saja nanti, siapa yang benar. Sementara itu, di balik pohon besar di ujung lapangan, Adit memejamkan mata. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi lehernya. Ia memegang kunci kecil di kantongnya, kunci yang sama dengan gembok kotak amal yang ia congkel semalam. Ia melihat ayahnya, Pak Haji, berdiri gagah, berteriak tentang kejujuran dan kehormatan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu semua itu hanya kebohongan. Dan satu kebohongan itu kini berubah menjadi badai yang akan menenggelamkan segalanya. Saat kerumunan mulai bubar, meninggalkan si kakek yang masih terikat di tiang, Adit melangkah mundur perlahan. Langkahnya tak stabil. Kepalanya dipenuhi suara kakek yang bersumpah, dan wajah ayahnya yang bersinar palsu di bawah sinar matahari. Dan di kejauhan angin membawa debu, lalu membisikkan sesuatu yang terdengar hanya oleh hati yang bersalah. Langit desa Karangjati mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seperti turut menyaksikan kezaliman yang baru saja terjadi di tengah lapangan itu. Di tiang bendera yang berdiri di tengah-tengah tanah merah, tubuh kakek tua itu masih terikat.
Warga sudah kembali ke rumah masing-masing, membawa keyakinan bahwa mereka baru saja menyaksikan keadilan ditegakkan. Tapi kebenaran belum bicara. Pak Haji Darman berjalan perlahan kembali ke masjid, dengan langkah penuh kemenangan. Beberapa warga menyalami, memuji ketegasan dan kepemimpinannya. Ia hanya tersenyum tipis, menunduk sedikit, seolah merendah tapi dalam hatinya berbunga. Tidak ada yang tahu bahwa senyumnya itu akan menjadi awal dari kehancuran yang ia bangun sendiri. Di bawah langit yang makin berat, si kakek menatap ke atas. Rambut putihnya basah oleh peluh. Pipinya merah karena tamparan yang diterima tadi siang. Matanya memerah, tapi tak ada kebencian di sana. Hanya luka yang dalam dan keyakinan yang kokoh. "Allah, engkau tahu aku tak pernah menyentuh uang itu," bisiknya lirih. "Jika aku berdusta, hukumlah aku. Tapi jika aku teraniaya, maka limpahkan keadilan MU kepada mereka yang memfitnah." Hening. Tak ada angin. Tak ada suara. Hanya suara jantungnya sendiri yang berdetak pelan, dan tali tambang yang menggesek kulit tuanya. Di tempat lain, Adit duduk di atas ranjang di kamarnya. Di depannya tergeletak dompet dan ponsel. Di sampingnya 2 botol kosong miras yang ia sembunyikan di bawah baju-bajunya. Ia menatap ke arah jendela. Lapangan tempat si kakek diikat masih terlihat dari sana. Tapi ia tak berani menatap lama-lama. Hatinya panas. Dadanya sesak. Tangannya memegang kunci kecil. Kunci kotak amal yang ia ambil 2 malam lalu. Waktu itu ia pulang dalam keadaan mabuk. Terpancing omongan teman-temannya yang bilang kalau ia, anak orang kaya tapi pelit. Ia tahu di dalam kotak itu ada cukup uang untuk beli minuman dan bayar taruhan. 1 kali saja, katanya. Cuma 1 kali. Tapi 1 dosa ternyata punya harga yang tak bisa dibayar. Adit menggenggam rambutnya, menunduk dalam-dalam. Di kepalanya, suara kakek itu terus terngiang. Bukan jeritan, bukan tangisan, tapi kalimatnya yang tenang seolah berbicara langsung ke langit. "Jika aku teraniaya, maka limpahkan keadilan MU kepada mereka yang memfitnah." Adit berdiri, mondar-mandir. Nafasnya tak beraturan. Ia menendang meja kecil di kamarnya, menjatuhkan botol ke lantai. Suara pecahan kaca membuat ibunya datang mengetuk pintu. "Adit, kamu gak apa-apa, Nak?" Ia tidak menjawab, hanya duduk kembali, diam. Tubuhnya gemetar. Kepalanya seperti dihantam palu berkali-kali. Sementara itu, di langit yang mulai gelap, seekor burung hitam terbang rendah melintasi desa. Awan menggulung. Udara mulai dingin. Waktu menjelang maghrib, dan si kakek masih terikat sendirian. Baru saat langit benar-benar gelap dan suara adzan berkumandang, seseorang dari remaja masjid datang diam-diam untuk melepaskannya. Kakek itu sudah tak lagi melawan. Tubuhnya lemah, matanya sembab, tapi bibirnya tetap menyebut nama Allah perlahan-lahan. Ia tak menyimpan dendam. Ia hanya ingin pergi, jauh dari desa yang telah menuduhnya tanpa bukti. Ketika kaki tuanya melangkah pelan meninggalkan lapangan itu, tak ada yang tahu bahwa langkah terakhir dari seorang hamba yang difitnah, kadang lebih ringan dari daun yang jatuh, tapi lebih berat dari kehancuran orang-orang yang menzaliminya. Dan dari kejauhan, Adit melihatnya. Melihat bagaimana tubuh yang mereka hina itu pergi tanpa membalas, tanpa mencaci. Justru itu yang membuatnya makin hancur. Malam menelan desa Karangjati dengan sunyi yang ganjil. Biasanya, suara jangkrik dan azan Isya bersahut-sahutan, namun malam itu hanya sepi. Bahkan udara pun terasa lebih dingin dari biasanya. Di sudut rumah megah milik Pak Haji Darman, Adit duduk terpaku di lantai kamarnya. Lampu tak ia nyalakan. Ia hanya menatap jendela yang mengarah ke lapangan tempat si kakek tadi diikat. Wajah kakek itu terus menghantuinya. Bukan karena teriakan atau makian, tapi karena diamnya. Karena tatapan matanya yang tak membela diri, tak menyumpahi. Tatapan pasrah, yang justru mengoyak kesadaran. Tangannya meremas kunci kecil yang sudah ia sembunyikan berhari-hari. Kunci itu dingin, kecil, tapi tajam seperti pisau. Pisau yang tiap malam mengiris nuraninya perlahan-lahan. Adit tahu, malam itu ia telah membuat keputusan paling buruk dalam hidupnya.
Semuanya bermula dari malam Minggu 3 hari lalu. Ia keluar rumah diam-diam, membawa kunci kotak amal yang biasa tergantung di kantor DKM. Ia tahu betul di dalamnya ada uang. Uang yang dikumpulkan dari jamaah selama sebulan penuh. Tapi Adit tak peduli. Malam itu ia butuh modal. Modal untuk mabuk bersama teman-temannya di kota. Uang itu ia ambil, lalu diselipkan dalam tas kecil, dan berangkat dengan motor pinjaman. Malam itu ia tertawa lepas. Di klub remang-remang itu, Adit menenggak botol demi botol. Teman-temannya bersorak, memanggil nama cewek, membakar uang seperti tak kenal dosa. Adit merasa hebat, merasa merdeka. Ia pikir, semua bisa dibayar nanti. Tapi ternyata dosa tak bisa dibayar dengan tawa. 2 hari setelah itu, kabar hilangnya kotak amal mengguncang desa. Dan yang membuatnya terdiam ketakutan adalah ketika ayahnya, Pak Haji, berdiri di depan masjid dan menuduh si kakek tua tanpa ragu. Di saat itu, Adit ingin berteriak, ingin berkata, "Bukan dia, ayah, itu aku." Tapi lidahnya keluh. Ketakutan menelan keberaniannya. Dan satu kebohongan membuatnya terperangkap. "Kalau aku ngaku, aku akan hancur," bisiknya pada diri sendiri. "Ayah bakal malu. Ayah bisa mati berdiri." Tapi justru kebohongan itu yang perlahan-lahan membunuhnya dari dalam. Sejak malam itu, Adit tak pernah tidur nyenyak. Ia mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat si kakek berdiri di tengah masjid yang gelap. Di tangannya ada sajadah. Wajahnya bersinar, tapi matanya basah. Ia tak bicara. Hanya menatap Adit yang duduk di sudut masjid, memeluk lutut sendiri. Dan dari arah mimbar, terdengar suara ayat-ayat suci, tapi semakin lama suara itu berubah jadi tangisan. Tangisan yang keras, menggema di dinding batinnya. Adit terbangun. Dadanya sesak. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Ia membuka jendela kamarnya dan dari kejauhan, ia masih bisa melihat jejak tali yang tadi sore mengikat tubuh tua yang tak bersalah. Dan malam itu, Adit menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis bukan karena ketakutan dihukum, tapi karena tak sanggup menanggung beban kesalahan yang ia pendam. Di luar kamarnya, Pak Haji sedang duduk santai di ruang tamu. Ia sedang menikmati teh manis dan beberapa pujian dari tamu yang datang. "Saya salut, Haji." Tegas. Tidak pandang bulu. Maling tetap maling. Pak Haji hanya mengangguk. Tapi tak tahu bahwa dari kamar sebelah, dosa yang ia tutup rapat sedang meronta dan siap membakar segalanya. Pagi-pagi buta, sebelum ayam berkokok, seorang kakek tua berjalan tertatih menyusuri jalan tanah di pinggir desa Karangjati. Di tangannya hanya ada kantong plastik hitam berisi sajadah usang dan botol minum kosong. Tubuhnya penuh lebam. Bibirnya pecah, dan bekas ikatan di pergelangan tangannya masih terlihat jelas. Tapi langkahnya tetap melangkah. Pelan, namun mantap. Ia tak bicara pada siapapun. Tak berpamitan pada siapapun. Bahkan tak menoleh ke masjid yang telah menjadi saksi saat kehormatannya dilucuti oleh fitnah. Yang ia bawa hanyalah doa yang pelan, lirih, dan tak terdengar oleh siapapun, kecuali langit. "Allah, cukup engkau yang tahu. Tak perlu aku membela diri lagi." Di teras rumah Pak Haji, pagi itu, aroma sarapan sudah mulai mengepul. Istri Pak Haji sibuk menyiapkan teh dan gorengan, seolah tak ada yang terjadi kemarin. Pak Haji duduk di kursi kayu dengan sarung dan baju koko bersih. Mulutnya melafalkan zikir dari tasbih yang berputar pelan. Tapi wajahnya tetap keras. Tak ada rasa bersalah. Tak ada rasa ragu. "Biar kapok si tua itu," gumamnya. "Kalau enggak, nanti maling makin berani." Sementara di dalam rumah, Adit tak keluar kamar. Matanya sembab. Ia tidak tidur semalaman. Bayangan wajah kakek tua itu masih memenuhi isi kepalanya. Dan kali ini, bahkan suara adzan pun tak mampu menenangkan hatinya. Beberapa warga melihat si kakek berjalan keluar desa. Ada yang hanya mengintip dari balik gorden. Ada yang menatap dari kejauhan sambil menggenggam cangkir kopi. Tapi tak satu pun yang mendekat.
Tak satu pun yang menawarkan bantuan. Dunia seolah bisu. Yang bersalah membisu. Yang melihat memilih diam. Kakek itu tiba di ujung desa saat matahari mulai menyentuh pucuk pohon kelapa. Ia berhenti sejenak, menatap ke belakang. Tak ada satu orang pun yang mengejar. Tak ada yang menyesal. Ia tersenyum kecil. Tapi senyumnya bukan karena bahagia. Melainkan karena ia tahu bahwa Allah tak pernah tidur. Bahwa langit akan selalu mendengar suara yang manusia abaikan. Dengan langkah lelah, ia terus berjalan menuju hutan kecil di pinggir desa. Di sana, ada gubuk tua yang sudah lama ditinggalkan. Atapnya bolong, lantainya tanah, dan dindingnya hanya dari anyaman bambu setengah rapuh. Tapi bagi kakek itu, lebih baik hidup di tempat terbuang, daripada berada di tengah manusia yang kehilangan hati. Sementara itu, di desa, angin mulai berhembus pelan. Udara mendadak menjadi berat. Langit mendung tipis. Tapi tak seorang pun menyadari bahwa ketenangan itu hanya ilusi. Karena luka yang tak terlihat sedang tumbuh menjadi badai. Malam harinya, Adit duduk sendirian di belakang rumah. Ia membawa botol yang setengah kosong. Tapi kali ini bukan untuk berpesta. Hanya untuk diam. Untuk melupakan. Tapi alkohol tak bisa menenangkan jiwa. Ia hanya menambah sesal. Menambah nyeri. Ia mulai berbicara sendiri. Matanya kosong. Suaranya bergetar. Maaf, kek, aku cuma pengen lepas dikit aja. Aku nggak sangka jadi kayak gini. Lalu ia menangis. Terisak. Seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Tapi tak ada yang mendengar. Tak ada yang tahu. Karena dosa selalu menangis dalam diam. Dan dari balik jendela, Pak Haji melihat anaknya. Tapi ia hanya menggeleng. Dasar anak muda mabuk lagi rupanya. Gumamnya pendek, sebelum kembali melipat sajadah. Ia tak tahu bahwa malam itu, anaknya tidak hanya mabuk, tapi sedang ditarik oleh rasa bersalah yang akan menelannya perlahan. Sampai ke dalam lubuk jiwanya yang paling dalam. Langit malam di desa Karangjati tampak kelabu. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Udara seperti mengandung sesuatu. Tak terlihat, tak terdengar, tapi menekan dada mereka yang diam dalam dosa. Di rumah Pak Haji, Adit terbaring di ranjang. Matanya terbuka lebar. Lampu dimatikan. Tapi bayangan wajah si kakek masih menggantung jelas di pelupuk matanya. Ia mencoba memejamkan mata, memaksakan diri untuk tidur, tapi tak bisa. Suara itu kembali. Ampuni aku, kek, ampuni aku. Padahal tak ada siapapun yang berbicara. Hanya suara di kepalanya. Lalu entah bagaimana, tubuhnya terasa berat. Sangat berat. Seperti ditindih ribuan batu. Nafasnya pendek. Ia mencoba berteriak. Tapi tak ada suara yang keluar. Matanya terbuka. Dan dari sudut gelap kamar, ia melihatnya. Kakek tua itu. Berdiri di sudut ruangan. Mengenakan baju lusuh. Dengan wajah luka tapi damai. Tak berkata sepatah kata pun. Hanya berdiri, menatap Adit. Dan dari wajahnya, mengalir air mata, perlahan-lahan menetes ke lantai. Adit menjerit keras. Tubuhnya menendang udara. Ibunya berlari masuk ke kamar dan menemukan anaknya berkeringat dingin. Matanya merah, tubuhnya gemetar. Adit, nak, kamu kenapa? Bangun, bangun. Nak. Tapi Adit hanya bisa menangis. Tubuhnya lemas. Jiwanya compang-camping. Sementara itu, di kamar sebelah, Pak Haji mendengar semuanya. Ia berdiri, mengetuk pintu kamar anaknya. Tapi saat hendak masuk, ia ragu. Lalu kembali ke ruang tamu dan duduk diam di bawah lampu gantung yang remang. Ia menatap langit-langit rumah. Napasnya berat. Beberapa malam terakhir, ia juga tidak bisa tidur tenang. Di balik mimbar masjid, saat duduk sendiri di waktu duha, ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya. Saat ia mengangkat takbir di malam tahajud, entah mengapa, dadanya terasa berat. Seperti suaranya sendiri tak sanggup menembus atap rumah. Dan malam itu, ia bermimpi. Ia berada di tengah lapangan desa. Sendirian. Angin kencang bertiup. Di hadapannya ada tiang bendera.
Dan di sana, terikat tubuhnya sendiri. Matanya sendiri. Mulutnya sendiri. Ia menjerit dari luar tubuhnya. Melihat dirinya sendiri dipermalukan di hadapan warga. Kemudian datang kakek tua itu. Membawa sajadah. Wajahnya damai tapi tegas. Ia menatap Pak Haji. Lalu membentangkan sajadah itu di depan tiang. Bersujud. Dan membaca ayat-ayat Allah yang bergema seperti suara langit yang marah. Pak Haji terbangun. Nafasnya memburu. Baju koko yang ia kenakan saat tidur basah oleh keringat. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam dada. Astagfirullah, katanya pelan. Tapi hatinya belum runtuh. Ia masih menganggap itu gangguan setan. Bukan peringatan dari Allah. Ia bangkit, mengambil wudu, lalu salat 2 rakaat. Namun meski mulutnya menyebut nama Allah, hatinya masih mengeras. Masih belum sadar bahwa langkahnya sedang menuntunnya ke jurang yang ia gali sendiri. Sementara itu, di gubuk reot di pinggir hutan, si kakek duduk bersila di atas tanah. Tubuhnya demam. Bibirnya pecah. Tapi ia tetap mengangkat tangan, berdoa dengan suara pelan. Allah, aku serahkan segalanya pada MU. Jika engkau mau mengambilku malam ini, maka ambillah dengan tenang. Tapi jika engkau masih izinkan aku hidup, maka jangan biarkan aku kehilangan iman. Di luar gubuk, angin menderu. Dan di langit, suara petir terdengar samar, seolah ada yang mengetuk pintu langit, membawa pengaduan dari bumi. Pagi belum sepenuhnya menyapa. Kabut masih menggantung di antara pepohonan hutan kecil di ujung desa Karangjati. Burung belum berkicau. Angin belum membawa suara. Hanya sunyi. Dan bau tanah yang lembab setelah hujan semalam. Di tengah hening itu, sebuah gubuk reot berdiri sendirian, seolah menyembunyikan satu rahasia besar dari dunia. Di dalam gubuk itu, tubuh tua yang ringkih terbaring tak bergerak. Si kakek, yang telah terusir, difitnah, diikat, dan dihina, telah menyelesaikan napas terakhirnya. Wajahnya tenang, sangat tenang, matanya terpejam rapat. Mulutnya tersenyum kecil. Di sisi kepalanya masih tergenggam erat tasbih kayu usang. Dan di dadanya terlipat sajadah yang tak pernah ia lepas. Ia wafat dalam kesendirian. Tanpa pelukan keluarga. Tanpa ucapan perpisahan. Tapi di dalam hatinya, ia kembali ke hadapan Allah dengan nama yang ia bawa dengan jujur. Bukan dengan nama yang dikotori fitnah manusia. Tak ada yang tahu kapan ia wafat. Tapi pagi itu, seorang pemuda penggembala kambing, Danu, yang biasa lewat jalan setapak, mencium bau aneh. Ia menghampiri gubuk, dan saat membuka pintu bambu yang rapuh itu, tubuhnya terdiam. Matanya membesar. Astagfirullah, gumamnya. Ia melihat jasad si kakek terbaring damai, dengan wajah bercahaya. Dan yang paling mengejutkan, bau dari tubuhnya wangi. Bukan wangi parfum. Bukan juga bau tanah mayat, tapi wangi seperti bunga melati dan daun segar yang baru disiram embun pagi. Danu mundur perlahan, lalu berlari ke desa. Nafasnya memburu. Ia berteriak sepanjang jalan. Kakek yang kemarin itu, dia meninggal di pinggir hutan. Tapi badannya wangi. Demi Allah, badannya wangi. Berita itu cepat menyebar. Warga mulai berdatangan. Dari yang dulunya mencemooh, kini malah mengusap dada. Dari yang dulu meludahi tanah di dekat kakek, kini merunduk malu. Mereka berjalan ke arah hutan. Dan saat mereka tiba, mereka benar-benar melihatnya. Wajah yang tenang. Aroma harum. Tidak ada satupun tanda busuk dari tubuhnya. Padahal ia telah meninggal sejak malam. Pak Haji datang paling akhir. Dengan langkah yang tak setegap biasanya. Ia menatap tubuh yang terbaring itu. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa membantah apa yang dilihat matanya sendiri. Astagfirullah, ini bagaimana bisa? Bisiknya. Jenazah dibawa ke masjid untuk dimandikan. Tapi keanehan tak berhenti di situ. Saat para warga menggali liang lahat di pemakaman umum, sekop-sekop mereka tak bisa menembus tanah. Sekeras batu. Dicoba berkali-kali, bahkan sampai memanggil alat berat, tanah itu tetap menolak digali.
Beberapa orang mulai gelisah. Ada yang menangis. Ada yang membaca istighfar berulang-ulang. Apa ini kutukan? Azab? Atau pertanda? Gumam mereka. Akhirnya, diputuskan untuk memakamkan jenazah di sebidang tanah kosong tak bertuan di pinggir desa, tepat di dekat aliran sungai kecil. Begitu Skop menyentuh tanah di sana, lembut, mud, seolah alam membuka diri untuk menyambut sang kakek. Dan ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, langit yang sejak pagi mendung, tiba-tiba turun hujan pelan. Rintik air jatuh lembut. Tidak deras, tapi menyejukkan. Seperti air mata dari langit. Warga terdiam. Beberapa mulai terseduh. Bahkan Pak Haji pun terduduk di tanah. Jubahnya basah. Sorbannya jatuh. Tak ada lagi kehormatan. Hanya rasa bersalah yang tak bisa ia ucapkan. Ya Allah, ucapnya pelan, menutup wajah dengan tangan. Apa yang telah aku lakukan? Di sampingnya, Adit berdiri mematung. Tangannya mengepal, matanya merah, hatinya kosong. Tapi saat hujan membasahi rambutnya, ia tahu. Semua sudah terlambat. Hujan masih turun pelan saat warga desa berdiri mengelilingi liang lahat darurat di pinggir aliran sungai kecil. Si kakek, yang sebelumnya mereka tuduh pencuri, mereka hina, mereka ikat dan permalukan, kini dimakamkan di tanah yang lebih layak dari perlakuan manusia kepada dirinya. Angin berhembus lembut. Udara terasa bersih. Tidak ada bau busuk dari tubuh jenazah. Bahkan saat tubuh kakek itu diturunkan ke liang lahat, wangi samar seperti bunga kenanga dan tanah basah tercium lebih jelas. Warga menunduk. Ada yang menggigil. Ada yang menggenggam dada. Tidak sedikit yang menangis pelan, tanpa suara. Pak Haji Darman berdiri agak jauh dari kerumunan. Tubuhnya tegak, tapi tak sekuat biasanya. Matanya menatap kosong ke arah liang lahat yang makin tertutup tanah basah. Sorban di pundaknya melorot. Tangannya gemetar halus, hampir tak terlihat. Tapi hatinya berkecamuk hebat. Dalam kepalanya, suara si kakek terus terngiang. Saya bersumpah atas nama Allah. Saya tidak mencuri. Jika saya berdusta, maka biarlah Allah sendiri yang menghukum saya. Tapi jika saya difitnah, maka azab akan datang kepada mereka yang menyebarkannya. Kata-kata itu kini berdengung seperti palu menghantam dinding dadanya. Berkali-kali, terus-menerus, warga pelan-pelan membubarkan diri. Tak ada yang berani berkata banyak. Tapi dalam hati mereka, keraguan mulai tumbuh. Wajah-wajah yang kemarin percaya buta pada fitnah, hari ini tak bisa memandang satu sama lain. Karena mereka tahu, mereka ikut menjadi saksi bisu kebiadaban yang tidak layak dilakukan kepada orang sebaik itu. Di sisi lain desa, anak-anak kecil yang dulu menonton pengikatan si kakek di lapangan kini berdiri diam. Mereka tak lagi bermain. Bahkan mereka pun bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tak beres telah terjadi. Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan minta maaf. Malam harinya, di rumah besar milik Pak Haji, udara terasa pengap. Adit duduk di ruang belakang. Lampu temaram. Di tangannya, kunci kotak amal itu masih tersimpan. Ia belum membuangnya. Belum juga mengaku. Tapi hatinya terus didesak. Dadanya panas. Suara si kakek seolah ikut tidur bersamanya tiap malam. Sementara itu, di kamar Pak Haji, tubuhnya mulai terasa aneh. Ia baru saja selesai salat Isya. Tapi tiba-tiba punggungnya gatal hebat. Ia garuk makin digaruk. Makin perih. Lalu ia buka bajunya. Kulitnya merah. Bercak-bercak kecil muncul. Malam itu, ia berpikir itu hanya alergi. Tapi tidak. Karena beberapa hari ke depan, gatal itu akan berubah menjadi luka. Dan luka itu akan bernanah. Dan nanah itu akan berbau. Tapi malam ini, baru awal, Pak Haji mencoba tidur. Tapi sekali lagi, mimpi buruk datang. Dalam mimpinya, ia berdiri di mimbar masjid. Tapi tidak ada jamaah. Hanya dinding kosong. Sajadah terbalik. Mikrofon tak bersuara. Lalu datanglah si kakek. Membawa sajadah bercahaya. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya mengimami salat sendirian dan di belakangnya, tubuh Pak Haji sendiri berdiri,
Tak bisa bergerak, tak bisa ikut. Tertinggal. Ia terbangun. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Ia mengelus dadanya. Tapi jantungnya berdetak terlalu cepat. Terlalu keras. Allah, jangan biarkan ini nyata, bisiknya. Tapi azab tidak menunggu izin. Azab akan datang. Dan akan membongkar segalanya. Pagi itu, rumah Pak Haji diselimuti aroma aneh. Bukan bau dapur. Bukan juga bau keringat biasa. Tapi bau asam yang menyengat. Seperti daging busuk yang dicampur kotoran. Istrinya mencium bau itu pertama kali saat hendak menggantungkan pakaian di belakang rumah. Ini bau apa ya? Gumamnya sambil menutup hidung. Ia berjalan ke kamar. Membuka pintu tempat suaminya tidur. Dan begitu pintu terbuka, ia langsung menjerit. Ya Allah! Pak Haji sedang duduk di atas kasur. Menggenggam punggungnya yang memerah parah. Kulitnya terkelupas. Luka kecil berubah jadi borok yang dalam. Dari sela-sela luka itu keluar cairan kuning bercampur nanah. Bau busuk menyebar ke seluruh ruangan. Tangannya gemetar. Matanya merah. Nafasnya terengah. Apa ini? Kenapa ini terjadi pada aku? Rangnya. Istrinya menutup mulut. Tak sanggup mendekat. Ia berlari keluar memanggil tetangga. Beberapa warga datang. Mereka berdiri di depan pintu kamar. Tapi tak berani masuk. Seorang tetua desa berkata pelan. Bawa ke puskesmas. Ini bukan penyakit biasa. Pak Haji dibopong. Tapi sepanjang jalan, orang-orang yang melihat menutup hidung. Ada yang berbisik. Ada yang berkata dalam hati. Bahwa ini bukan sakit biasa. Ini azab. Di puskesmas, perawat terkejut. Mereka mencoba membersihkan luka. Tapi nanah justru menyebar makin luas. Dokter berkata ini infeksi langka. Bisa karena racun atau gangguan dalam darah. Tapi tak ada yang bisa memastikan. Pak Haji menangis. Bukan karena sakit. Tapi karena semua yang dulu memujanya kini tak berani menyentuhnya. Bahkan saat ia berseru minta tolong, mereka hanya menjawab dari balik masker. Warga mulai membicarakan. Isu menyebar. Dari warung ke warung. Dari mulut ke mulut. Apa ini balasan dari Allah? Kata mereka. Apa ini karena fitnah ke kakek tempo hari? Sementara itu, di rumah, Adit semakin tidak waras. Ia duduk di pojokan kamar, menggoyang-goyangkan tubuhnya. Matanya kosong. Di depannya, kunci kotak amal masih tergeletak. Tapi ia tak lagi peduli. Setiap malam, ia terbangun dengan teriakan. Kakek, kembalikan. Aku nggak mau mimpi itu lagi. Berhenti. Ia mulai meracau. Ibu dan tetangga yang mendengarnya hanya bisa menangis di luar kamar. Suatu malam, Adit berlari keluar rumah tanpa pakaian. Ia berteriak di jalan desa, menghantam dadanya sendiri. Warga berhamburan keluar. Mereka menyaksikan pemuda itu berguling di tanah, mencakar wajahnya sendiri, lalu memukul kepalanya hingga berdarah. Aku yang ambil kotak amal itu. Aku. Bukan kakek itu. Aku cuma pengen beli minuman. Teriakan itu menggema. Beberapa warga terdiam. Yang lain menangis. Ada yang merekam. Ada yang berlutut sambil beristighfar. Pak Haji yang baru pulang dari puskesmas hanya bisa menyaksikan anaknya digotong paksa kembali ke rumah. Matanya menangis. Tapi hatinya sudah tak bisa bicara. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata keluar. Ia hanya menunduk. Menutup wajah dengan tangan yang kini juga mulai bernanah. Hari itu, rumah Pak Haji sunyi. Tak ada lagi yang datang mengaji. Tak ada yang mengundang untuk ceramah. Masjid pun mulai sepi. Karena suara azan dari masjid yang dulu ia jaga, kini terdengar seperti gema kosong di telinga warga yang kehilangan kepercayaan. Azab dunia baru saja dimulai. Dan pintu kejatuhan belum sepenuhnya terbuka. Pagi itu, desa Karangjati benar-benar berubah. Masjid yang biasanya ramai, kini hanya dihuni suara angin dan langkah jamaah yang tersisa. Warga mulai menjauhi rumah Pak Haji. Mereka tidak lagi bersalaman saat berpapasan. Bahkan salam pun mulai tak dijawab.
Seolah kehormatan Pak Haji telah dikubur bersama kebusukan nanah di tubuhnya. Di dalam rumah itu, Adit makin tak terkendali. Sejak malam ia berteriak tanpa henti. Suaranya parau. Mulutnya penuh busa. Matanya merah menyala seperti orang kerasukan. Ia memukul dinding dengan kepala. Memecahkan jendela dengan tangan kosong. Darah menetes dari sela jarinya. Tapi tak ia pedulikan. Ibunya menangis setiap malam. Tubuhnya kurus. Mata cekung. Setiap kali berusaha mendekat, Adit justru menjerit lebih keras. Jangan dekati aku. Aku yang ambil duit itu. Aku. Bukan kakek itu. Bukan. Lalu tubuhnya akan jatuh menggigil. Matanya mendelik. Kadang ia menyebut nama Allah dengan menangis. Lalu tertawa seperti kesetanan. Warga menyaksikan semua itu dari luar pagar. Tapi tak berani masuk. Bahkan saat Ibu Adit meminta tolong untuk membawanya ke puskesmas jiwa, tak ada yang berani. Mohon tolong anak saya, katanya dengan suara pecah. Namun tak ada yang bergerak. Karena semua tahu, ini bukan sakit biasa. Ini, dosa yang membara dari dalam. Di malam keempat, suara tangisan Adit terdengar sampai ke masjid. Ia merangkak keluar rumah. Bajunya robek, tubuhnya penuh luka. Ia sujud di halaman rumah. Dengan tangan yang bergetar, ia mencakar tanah, lalu mengangkat wajah ke langit yang gelap. Allah, ambil aku aja, aku yang salah. Aku yang ambil uang kotak amal, aku yang bohong, aku bukan dia, bukan kakek itu. Pak Haji melihat anaknya dari dalam. Ia berdiri di balik jendela, tapi tak sanggup membuka pintu. Tangannya bergetar. Tubuhnya mulai lemah. Luka di badannya makin parah. Nanah mengucur dari punggung dan ketiaknya. Bahkan tangannya mulai membusuk. Bau busuk sudah tak bisa ditutupi lagi. Bahkan oleh minyak wangi yang ditaburkan sang istri di sekujur rumah. Ia ingin membuka mulut. Ingin berteriak. Tapi setiap kali ia mengangkat suara, suara kakek tua itu kembali menggema di kepalanya. Saya difitnah. Maka biarlah Allah yang membalasnya. Dan balasan itu kini ada di depan matanya, dalam wujud anaknya sendiri, yang meronta-ronta di tanah seperti orang kehilangan ruh. Besoknya, Adit tak bisa bicara lagi. Mulutnya terkunci. Lidahnya seperti membatu. Ia hanya bisa meracau pelan dan menangis. Tubuhnya lemas, seperti tak ada tenaga. Dokter yang datang hanya bisa menggeleng. Ini bukan gangguan medis biasa, katanya. Ada sesuatu yang mengunci jiwanya. Hari-hari berlalu. Warga mulai bersuara. Sudah waktunya Pak Haji angkat kaki dari DKM. Tak ada lagi yang mau sholat di masjid ini kalau dia masih jadi imam. Kalimat itu disampaikan oleh salah satu tetua desa. Lembut, tapi tegas. Dan Pak Haji hanya bisa mengangguk pelan. Karena untuk berbicara pun, kini ia harus menahan rasa perih dari luka bernanah di leher dan punggungnya yang terus mengeluarkan darah cair berbau busuk. Baik, katanya. Saya mundur. Di wajahnya, tidak ada lagi kebanggaan. Tidak ada lagi sorot yang membungkus dirinya dengan kesalehan. Yang tersisa hanya kehancuran. Dan penyesalan yang datang terlalu terlambat. Sementara itu, di makam pinggir hutan, tumbuh bunga liar di atas tanah yang menutupi jasad si kakek. Dan setiap kali angin melewati tempat itu, semerbak wangi melati mengiringi. Pagi itu, langit Karangjati cerah, tapi tak ada yang terasa hangat. Desa sunyi, masjid sepi, rumah Pak Haji tertutup rapat. Tapi dari balik tembok-tembok sunyi itu, sebuah kebenaran sedang dipaksa keluar dari mulut yang selama ini terkunci. Adit, yang sejak beberapa hari tak bisa bicara normal, tiba-tiba duduk tegak di sudut ruangan. Ibunya sedang membersihkan luka di tubuhnya ketika Adit menarik ujung bajunya. Bu! Kamera, ambilin kamera. Suaranya lirih, pelan, tapi jelas. Ibunya terkejut. Sudah lama anaknya hanya meracau. Tapi pagi itu, mata Adit kembali hidup. Tangannya gemetar menunjuk ke arah tas kecil di rak. Di dalamnya ada ponsel lama miliknya. Ia ingin merekam sesuatu. Ibunya memberikannya. Adit menyalakan kamera depan.
Ia menatap lensa seperti sedang menatap matanya sendiri. Dan ia mulai bicara. Nama gue Adit. Anak Pak Haji Darman. Gue yang ambil uang kotak amal itu. Malam minggu itu. Gue ambil kuncinya, gue buka kotaknya dan gue ambil semua isinya. Gue buat beli minuman. Buat judi. Buat mabuk sama temen-temen. Nafasnya berat. Suaranya parau. Tapi ia lanjut. Gue tahu kakek itu gak salah. Tapi gue diam. Gue biarin dia diikat. Gue lihat dari jauh. Dia teriak, sumpah atas nama Allah. Tapi gue diam. Gue pengecut. Gue setan. Air matanya mengalir. Ia menunduk. Lalu kembali menatap kamera. Gue bikin orang suci difitnah. Orang miskin dijadikan kambing hitam. Semua karena gue. Lalu ia berhenti. Menatap kamera terakhir kalinya. Gue gak peduli ini viral atau enggak. Tapi kalau ada yang nonton ini, tolong, doain dia. Doain kakek itu. Dia lebih suci dari semua orang yang salat di masjid tapi hatinya busuk. Termasuk gue. Video itu selesai direkam. Tapi keajaiban tidak datang. Justru badai baru yang muncul. Karena video itu, diam-diam diunggah ibunya ke media sosial. Sebagai bentuk jeritan hatinya. Sebagai permohonan ampun. Yang mungkin hanya bisa dikabulkan jika dunia tahu kebenarannya. Dan dalam waktu 2 jam, video itu meledak. Komentar masuk ratusan. Lalu ribuan. Banyak yang tak percaya. Tapi banyak pula yang menangis saat menontonnya. Video itu menyebar. Dari grup desa. Ke grup alumni sekolah. Hingga ke media online yang mulai mengangkatnya sebagai kisah nyata penghakiman sosial yang keliru. Warga desa Karangjati terdiam. Beberapa menangis saat menyaksikan. Bahkan mereka yang dulu ikut berteriak maling di lapangan, kini tak sanggup menatap bayangan mereka sendiri. Masjid kembali ramai. Tapi bukan untuk salat. Warga berkumpul. Membahas pengakuan itu. Membicarakan dosa kolektif yang telah mereka lakukan atas nama percaya pada tokoh agama. Dan akhirnya, suara yang selama ini hanya digemakan di langit kini terdengar dari mulut orang-orang sendiri. Kita salah. Kita semua salah. Di rumahnya, Pak Haji tak mampu berkata apapun. Ia hanya menangis. Tangis pelan yang tak pernah ia keluarkan sebelumnya. Tangis dari orang yang tahu, kehormatan yang dibangun selama puluhan tahun hancur oleh satu kalimat. Saya bersumpah atas nama Allah, saya tidak mencuri. Ia memeluk anaknya. Tapi tak ada kata yang bisa menebus. Hanya tubuh yang kini penuh luka dan jiwa yang habis terbakar dosa. Tak butuh waktu lama. Setelah video pengakuan Adit menyebar, dampaknya langsung terasa. Masjid desa yang dulu selalu penuh saat Jumat, kini hanya diisi barisan pendek. Jamaah memilih salat di rumah. Beberapa bahkan menempuh perjalanan lebih jauh untuk salat ke desa sebelah. Bukan karena masjidnya rusak, tapi karena imamnya telah hilang kepercayaan. Pak Haji Darman. Nama itu kini hanya dibisikkan dengan lirih, penuh rasa getir. Di warung kopi, tak ada lagi yang menyebut namanya sambil mengangguk hormat. Yang ada hanya gelengan kepala dan kata-kata singkat yang menusuk. Gue dulu percaya buta. Baju putih ternyata hatinya hitam. Yang disangka suci, malah paling kejam. Di balai desa, sebuah pertemuan darurat diadakan. Ketua RT, tokoh masyarakat, dan beberapa ustaz muda berkumpul. Mereka tidak ingin membiarkan luka ini semakin dalam. Maka sebuah keputusan bulat diambil. Pak Haji Darman resmi diberhentikan dari jabatan Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah. Kabar itu disampaikan langsung ke rumahnya. 4 orang datang, mengetuk pintu rumah yang kini sepi dan berbau anyir. Istri Pak Haji membuka pintu. Wajahnya pucat. Ia hanya menunduk, membiarkan tamu masuk tanpa satu pun pertanyaan. Pak Haji sedang duduk di kursi ruang tamu. Tubuhnya dibalut kain tipis. Wajahnya pucat. Di balik kain itu, nanah masih menetes dari punggung dan ketiaknya. Ia menatap para tamu dengan mata kosong. Ketua RT membuka suara. Maaf, Haji, bukan karena dendam.
Tapi karena umat sudah tidak percaya, demi menjaga marwah masjid, kami mohon, Haji Darman mengundurkan diri. Tak ada penolakan. Tak ada pembelaan. Hanya anggukan pelan dari kepala yang dulu tegak berdiri di atas mimbar. Baik. Suara itu serak. Nyaris tak terdengar. Saya mundur. Setelah mereka pergi, Pak Haji tak bergerak dari kursinya. Ia hanya menatap sajadah kecil di bawah kakinya. Air mata menetes. Tapi bukan karena kehilangan jabatan, melainkan karena ia tahu, semua ini adalah akibat dari lidahnya sendiri. Lidah yang pernah ringan menyebut, maling, tapi berat mengucap, maaf. Hari-hari berikutnya, rumah Pak Haji makin sunyi. Tak ada tamu, tak ada undangan. Bahkan anak-anak kecil yang dulu suka datang minta jajan, kini menjauh. Mereka takut pada bau, takut pada cerita, takut pada dosa yang menempel seperti noda yang tak bisa dibersihkan. Di sudut kamar, Adit duduk diam. Sudah seminggu lebih ia tak bicara. Tubuhnya lemas. Tapi matanya terus memandang satu titik di tembok kosong. Seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Kadang-kadang ia tersenyum. Kadang menangis sendiri. Tapi lebih sering hanya diam. Seolah jiwanya sudah pergi, meninggalkan tubuhnya yang tersiksa. Sementara itu, di makam si kakek, warga mulai berdatangan satu-satu. Mereka menabur bunga, membaca Yasin. Ada yang membawa air mawar. Ada pula yang meletakkan sajadah kecil dan menulis papan nisan dengan tulisan tangan. Hamba Allah yang difitnah tapi dimuliakan. Nama kakek itu bahkan tak diketahui siapapun. Tapi sekarang, justru nama itulah yang terus disebut warga, sebagai pengingat, bahwa kebaikan tak selalu mengenakan jubah putih. Dan kejahatan kadang memakai sorban dan berdiri di mimbar. Waktu berlalu, musim berganti, tapi luka di desa Karangjati masih tertinggal seperti bekas luka bakar di tanah. Rumah Pak Haji Darman kini ditutup rapat. Pagar kayunya miring, halaman depan dipenuhi rumput liar. Beberapa kali terdengar suara isak tangis dari dalam rumah, tapi tak ada yang mendekat. Tak ada yang mengetuk pintu. Tak ada lagi, "Assalamualaikum," dari tetangga. Pak Haji sudah tak bisa berjalan jauh. Tubuhnya makin kurus. Kulitnya melepuh dan mengelupas. Setiap malam, ia hanya bisa berbaring sambil menggenggam sajadah kecil yang sudah kotor oleh darah nanah. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah. Tapi setiap ayat yang ia baca, suaranya bergetar, seolah merasa tak pantas mengucapkannya lagi. Ia menyesal, tapi penyesalan tidak menghapus aib. Ia menangis, tapi air mata tak mengembalikan kehormatan. Ia berdoa, tapi langit diam. Karena luka yang ia buat bukan hanya pada satu orang, tapi pada sebuah kebenaran yang telah ia injak di hadapan manusia. Adit, anaknya, kini hanya duduk diam di kursi roda. Matanya kosong, mulutnya jarang terbuka. Ia tak mengenali siapa-siapa. Kadang-kadang ia tertawa kecil. Kadang menangis tanpa suara. Tapi yang paling sering, ia hanya memandangi jendela, seperti menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali. Di sisi lain desa, makam kakek tua yang dulu mereka hina kini tak pernah sepi. Warga yang dulu menuduh, kini datang membawa bunga. Mereka tak tahu namanya, tapi mereka tahu bahwa lelaki tua itu lebih mulia dari siapapun yang pernah berdiri di atas mimbar masjid mereka. Dan di papan kayu kecil yang terukir dengan tangan, seseorang menambahkan satu ayat suci. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat itu kini tertulis di dinding masjid. Sebagai pengingat, bahwa satu tuduhan bisa membunuh. Satu fitnah bisa menghancurkan nama. Dan satu kesalahan bisa membuat langit turun membawa azab. Bukan dalam bentuk petir, tapi dalam bentuk kehinaan yang memakan hidup dari dalam. Tak ada yang bisa mengembalikan waktu. Tak ada yang bisa membatalkan kematian. Tapi ada satu hal yang tetap hidup. Kebenaran. Karena kebenaran tak butuh pembela. Ia cukup berdiri sendiri.
dan Allah lah yang akan menjaganya, sampai tak satu pun kebohongan bisa berdiri di atasnya. Dan begitulah akhir kisah ini. Seseorang yang merasa paling benar, justru tergelincir oleh mulutnya sendiri. Fitnah yang dilontarkan membakar rumahnya perlahan, dan kehormatan yang dibangun bertahun-tahun runtuh sekejap karena satu dusta yang menimpa orang tak bersalah. Kisah ini jadi peringatan bagi kita semua, bahwa kehinaan terbesar bukan datang dari orang miskin yang dituduh, tapi dari hati orang yang terlalu yakin bahwa dirinya suci. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain." Semoga kisah ini menjadi cermin, bahwa menjaga lisan lebih berat dari menjaga harta. Dan tidak semua yang memakai sorban adalah pembawa kebenaran. Saya tutup cerita ini di channel tercinta ini. Semoga bisa menjadi pengingat, pelembut hati, dan bahan renungan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.